Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisalimuddin dengan NIM S1S1221117. Kali ini saya akan menjelaskan makalah aljabar linear saya yang berjudul terapan terapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dua buah dokumen. Selanjutnya, latar belakang. Terapan aljabar linear untuk mengubah dua dokumen menjadi representasi vektor yang dapat dibandingkan untuk memungkinkan analisis dan pengukuran kemiripan antara dokumen-dokumen tersebut. Aljabar linear digunakan untuk mengubah dokumen menjadi representasi vektor dalam ruang multidimensional, di mana setiap dimensi mewakili kata-kata dan istilah yang muncul dalam dokumen. Representasi vektor memungkinkan penggunaan metode aljabar linear seperti perhitungan vektor, perbandingan kosinus, dan mengukur sejauh mana dua dokumen mirip atau serupa. Kita lanjut lagi ke pembahasan. Konsep dalam pengukuran tingkat kemiripan dua dokumen. Yang pertama itu model bag of words. Salah satu metode faktorisasi dokumen yang umum digunakan adalah model bag of words. Dalam pendekatan ini, setiap dokumen direpresentasikan sebagai himpunan kata-kata yang muncul di dalamnya, tanpa memperhatikan urutan kata. Setiap kata dalam himpunan tersebut akan menjadi dimensi dalam ruang vektor, dan bobotnya bisa dihitung dengan metode seperti term frekuensi inverse, dokumen frekuensi. Yang kedua itu ruang vektor. Dalam ruang vektor yang dihasilkan oleh model BOW, setiap dimensi vektor mewakili kata atau frasa yang ada dalam himpunan kata-kata atau dokumen. Setiap nilai dalam dokumen tersebut dapat mewakili bobot kata seperti frekuensi kemunculan kata atau skor TF-IDF. Yang ketiga itu pengukuran kemiripan. Setelah mendapatkan representasi vektor untuk kedua dokumen, kita dapat menggunakan metode aljabar linear untuk mengukur kemiripan antar dua vektor tersebut. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pengukuran cosinus similarity. Cosinus similarity menghitung sudut kosinus antara dua vektor, yang merupakan ukuran kemiripan antara vektor-vektor tersebut. Semakin kecil sudut antara dua vektor, semakin mirip kedua dokumen tersebut. Dengan menerapkan konsep aljabar linear dan vektorisasi dokumen, kita dapat mengukur kemiripan antara dua dokumen berdasarkan representasi vektor mereka dalam ruang vektor. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membandingkan kedua dokumen. Yang pertama itu pra-pemrosesan teks. Pertama, lakukan pra-pemrosesan pada dokumen-dokumen tersebut. Langkah-langkah ini termaksud menghapus tanda baca, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus kata-kata umum seperti dan, atau, dan lain-lain. Dan melakukan stemming atau lemmatisasi untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar. Yang kedua itu pembentukan kamus. Buatlah kamus yang berisi semua kata yang muncul dalam kedua dokumen tersebut. Kamus ini akan digunakan sebagai basis untuk mengonversi teks menjadi vektor. Yang ketiga itu representasi vektor menggunakan metode bag of words. Setelah memiliki kamus, ubahlah setiap dokumen menjadi representasi vektor menggunakan metode bag of words. Dalam metode ini, setiap vektor memiliki dimensi yang sama yang sama dengan ukuran kamus. Dan setiap elemen vektor akan menunjukkan berapa kali kata tersebut muncul dalam dokumen tersebut. Yang keempat, representasi vektor menggunakan metode TF-IDF. Selain bag of words, Anda juga dapat menggunakan metode TF-IDF untuk mengonversi teks menjadi vektor. TF-IDF memberikan bobot yang lebih besar pada kata-kata yang muncul lebih sering dalam dokumen tertentu, tetapi jarang muncul di dokumen lainnya. Yang kelima itu perbandingan representasi vektor setelah kedua dokumen diubah menjadi representasi vektor. Anda dapat menggunakan metode perbandingan seperti cosin similarity untuk membandingkan kedua vektor.
Kosin similarity mengukur seberapa mirip kedua vektor dalam ruang vektor. Semakin tinggi nilai kosin similarity, semakin mirip dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dalam pengukuran kemiripan dua dokumen. Yang pertama itu kelebihannya. Pertama, pendekatan aljabar linear memungkinkan representasi dokumen dalam bentuk vektor di ruang vektor. Ini memudahkan perbandingan dan pengukuran kemiripan antara dokumen menggunakan metode matematika yang sudah mapan. Kedua, pendekatan aljabar linear dapat diterapkan pada koleksi dokumen yang sangat besar. Dalam pengolahan bahasa alami, di mana ada ribuan atau jutaan dokumen yang harus dianalisis, aljabar linear dapat diimplementasikan secara efisien dan secara paralel untuk mengukur kemiripan dokumen dengan cepat. Kelemahannya itu ada dua. Yang pertama, pengukuran kemiripan dokumen dengan menjalankan aljabar linear cenderung memperhatikan frekuensi kata-kata dan struktur dokumen, tetapi tidak mempertimbangkan makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Dengan kata lain, metode ini mungkin menghasilkan kemiripan yang tinggi antara dokumen yang memiliki kata-kata yang sama tetapi konteks dan makna yang berbeda. Kedua, metode aljabar linear cenderung menjadi lebih tidak andal ketika dokumen memiliki panjang yang berbeda. Dokumen yang lebih panjang memiliki kemungkinan lebih banyak kata-kata, dan dengan demikian vektorisasi dokumen yang terpengaruh oleh perbedaan panjang tersebut. Vektorisasi dokumen dapat terpengaruh oleh perbedaan panjang tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus. Ya, studi kasusnya di sini adalah sebuah kalimat. Aku cinta Yogyakarta dan aku adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang cinta teknologi. Nah, di sini kata aku itu frekuensinya 2, yang berarti di dalam satu kalimat ini ada dua kata aku. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sama halnya dengan kata cinta. Di dalam satu kalimat ini ada dua kata cinta. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Selanjutnya itu untuk secara sistematis banyaknya kata berbeda ada 11. Artinya representasi kalimat judul sebagai vektor misal J dengan ukuran 11 kali 1 merupakan subruang dari R pangkat 11. Lalu kita memerlukan dokumen uji di sini. Kita akan menghitung sudut antara dua dokumen. Ukuran vektor haruslah sama. Pengukuran sudut antara dua buah dokumen diidentikan dengan pengukuran sudut antara dua buah vektor yang sama dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Selanjutnya ini. Nah, kemudian itu implementasi studi kasus. Di sini yang pertama-tama itu kita akan mengimpor dulu library yang diperlukan. Kemudian kita akan mengidentifikasi fungsi kosin similarity Q dan D. Fungsi ini menghitung kemiripan antara kosinus dan dua vektor Q dan D. Kemudian kita mengidentifikasikan fungsi get dokumen konten, yang dimana fungsi ini mengambil konten dokumen dari link yang diberikan. Kemudian mengidentifikasikan link dokumen pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan mengambil konten dokumen pertama dan kedua dari link yang diberikan. Setelah itu kita inisialisasi df idf vectorizer. Kemudian
Kemudian kita mengubah dokumen menjadi TF IDF. Setelah itu mengubah matriks TF IDF menjadi vektor Q dan D. Lalu kita menghitung kemiripan kosinus antara kedua vektor. Setelah itu kita akan tampilkan hasil kemiripan. Setelah itu kita akan jalankan programnya. Nah, di sini akan tampil kesimpulan berdasarkan nilai kemiripan. Jika nilainya itu lebih besar daripada 0, maka yang akan tampil adalah kedua dokumen memiliki kemiripan, dan seandainya itu lebih kecil daripada 0, maka kedua dokumen tidak memiliki kemiripan. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh outputnya. Kemiripan antara dua dokumen itu lebih besar daripada 0, yang artinya akan tampil kedua dokumen memiliki kemiripan. Selanjutnya untuk penutup, untuk kesimpulannya, aljabar linear dapat digunakan dalam pengukuran kemiripan antara dua dokumen dengan menerapkan konsep vektorisasi dokumen. Model bag of words adalah salah satu metode vektorisasi yang umum digunakan, di mana setiap dokumen direpresentasi sebagai himpunan kata-kata yang muncul di dalamnya. Kemudian dokumen-dokumen tersebut dapat diubah menjadi vektor dalam ruang vektor, di mana setiap dimensi vektor mewakili kata atau frasa dokumen tersebut. Baik, ini penjelasan saya mengenai terapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dua buah dokumen. Kita lanjut ke penjelasan saya mengenai citra digital. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terapan aljabar linear untuk menggunakan matriks digital. Dalam penerapan aljabar linear dalam menggunakan matriks digital melibatkan konsep dasar aljabar linear yang relevan untuk pengolahan dan analisis citra digital. Citra digital dapat direpresentasikan sebagai matriks dalam dengan piksel-piksel sebagai elemen-elemennya. Setiap piksel dalam citra memiliki nilai intensitas atau komponen warna yang dapat diwakili oleh elemen-elemen matriks. Representasi matriks ini memungkinkan manipulasi dan transformasi citra secara matematis menggunakan operasi aljabar linear. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan. Yang pertama itu penggunaan matriks sebagai representasi citra digital. Dalam matematika, matriks adalah struktur data yang terdiri dari himpunan elemen atau bilangan yang diatur dalam baris atau kolom. Elemen-elemen tersebut dalam matriks dapat berupa angka, variabel, fungsi. Matriks sering digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, ilmu komputer, dan ekonomi untuk merepresentasikan dan memanipulasi berbagai jenis data, termasuk data statik, data spesial, dan data transformasi. Selanjutnya, penerapan aljabar linear dalam transformasi citra menggunakan matriks. Yang pertama itu, berikut adalah beberapa transformasi citra umum yang dapat diterapkan menggunakan aljabar linear dan matriks. Yang pertama, transformasi geometri, yaitu rotasi. Untuk melakukan rotasi citra sebesar sudut tertentu, kita dapat menggunakan matriks rotasi. Kemudian skala, untuk memperbesar atau memperkecil citra, matriks penskalaan dapat digunakan. Dan yang ketiga itu transisi. Selanjutnya, yang kedua itu transformasi warna. Transformasi warna ini mencakup pergeseran warna dan pemutaran warna. Dan yang ketiga transformasi filter yang mencakup konvolusi. Kemudian tiga itu penerapan aljabar linear dalam restorasi citra digital menggunakan matriks. Berikut adalah beberapa metode restorasi citra digital yang melibatkan aljabar linear dan matriks. Yang pertama, filter Wiener, dekonvolusi Richardson-Lucky, analisis komponen utama atau
yang biasa disebut PCA. Dalam ketiga metode ini, operasi aljabar linear dilakukan pada matriks citra dan matriks filter atau matriks degradasi untuk menghasilkan citra retorasi. Selanjutnya, manfaat dan keunggulan penggunaan aljabar linear dan matriks dalam pengolahan citra digital. Penggunaan aljabar linear dan matriks dalam pengolahan citra digital memiliki beberapa manfaat dan keunggulan, antara lain representasi yang efektif, kemudian manipulasi dan transformasi citra, kemudian analisis citra. Yang kedua itu manipulasi dan transformasi citra. Aljabar linear dan matriks memungkinkan manipulasi dan mentransformasi citra yang kuat dengan menggunakan operasi matriks seperti perkalian, penjumlahan, dan rotasi. Kita dapat menerapkan fungsi geometri, menerapkan transformasi geometri, transformasi warna, serta operasi filter dan konvolusi pada citra digital. 3. Analisis citra. Aljabar linear dan matriks memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap citra digital. Keempat, restorasi dan perbaikan citra. Dengan menggunakan aljabar linear dan matriks, kita dapat menerapkan metode restorasi citra untuk memperbaiki citra yang terganggu, rusak, atau terdegradasi. 5. Penerapan yang luas. Konsep aljabar linear dan matriks dalam pengolahan citra digital memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk fotografi digital, pengenalan pola, fisik komputer, pengolahan gambar medis, dan banyak lagi. Dan yang keenam, kemudian kemampuan pemrograman dan implementasi. Aljabar linear dan matriks mudah diimplementasikan dalam perangkat lunak komputer dan bahasa pemrograman. Banyak perpustakaan atau kerangka kerja yaitu framework pengolahan citra yang menyediakan fungsi dan operasi matriks yang siap pakai, memudahkan pengguna dalam mengembangkan aplikasi menggunakan pengolahan citra digital. Kemudian implementasi metode segmentasi citra dengan menggunakan aljabar linear dan matriks. Berikut adalah beberapa contoh metode segmentasi citra yang melibatkan aljabar linear dan matriks. Yang pertama itu metode pemisahan spektal. Metode pemisahan ini metode ini menggunakan analisis komponen utama untuk memisahkan spektrum warna dan dalam citra. PCA melibatkan transformasi matriks citra menjadi ruang dimensi yang lebih rendah, di mana setiap komponen utama mewakili kombinasi linear yang dari satu warna. Langkah-langkah umum dalam metode pemisah spektral pada citra digital matrix adalah sebagai berikut. Yang pertama, representasi cipta. Yang kedua, normalisasi. Yang ketiga, konversi matriks citra. Yang keempat, komponen utama, analisis komponen utama. Yang kelima itu pemisah dan rekonstruksi. Selanjutnya, metode clustering. Metode clustering seperti K-means clustering juga dapat diimplementasikan menggunakan aljabar linear dan matriks dalam segmentasi citra. Dalam metode ini, setiap pixel dan citra direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang fitur dengan menggunakan matriks citra. Berikut ini adalah beberapa metode cluster yang umum digunakan dalam citra digital. Yang pertama itu K-means cluster, kedua fuzzy C-mean cluster, dan yang ketiga itu agglomerative hierarchical clustering. Dan yang keempat, destiny based spatial clustering of application with noise. Dan yang ketiga, metode tree holding. Metode tree holding ini digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang dalam citra dengan membandingkan intensitas pixel dan nilai ambigu tertentu. Aljabar linear dapat digunakan untuk mengimplementasikan operasi tree
thresholding dengan memanipulasi matriks citranya. Manipulasi matriks citra. Yang ketiga itu implementasi kecerahan citra digital. Pada bab ini, saya mencoba untuk mengimplementasikan matriks dalam pengolahan satu gambar menggunakan bahasa pemrograman Python dan Google Colab sebagai medianya. Berikut adalah contoh implementasinya. Yang pertama ini gambar asli, kemudian histogram gambar aslinya itu seperti begini. Ini sebelum difilter. Kemudian yang kedua ini gambar efek sharp. Historinya itu seperti begini. Histogramnya. Yang ketiga ini efek blur. Histogramnya itu seperti begini. Selanjutnya ini adalah codingannya. Yang pertama itu ini buat codingan gambar asli. Kemudian ini tampilkan gambar histogram sebelum filter. Ini terapkan filter sharpen. Kemudian ini tampilkan gambar hasil filternya. Kemudian lalu ini setelah filter. Lanjut lagi. Nah, ini juga di samping itu saya juga mencoba untuk mengubah kecerahan suatu gambar dengan tema monokrom dan tidak berwarna menggunakan suatu rumus yang melibatkan alfa dan beta dengan menggunakan bahasa secara multimedia yang sama serta multimedia yang sama. Bisa dilihat gambar berikut. Nah, ini codingannya. Nah, ini dia. Pertama itu yang bukan gambar asli, yang kita buka gambar asli yang tadi. Kemudian ini konversi gambar ke array, MAMPI. Kemudian menerapkan perubahan kecerahan dengan nilai A sama dengan 2,75. Kemudian batasi nilai piksel yang melebihi 255 menjadi 255. Kemudian konversi array kembali ke gambar pil. Kemudian tampilkan gambar asli, kemudian tampilkan histogram gambar asli. Nah, ini dia codingan selanjutnya. Ini. Oke. Ini codingannya ya. Jadi kesimpulan itu aljabar linear sangat relevan dalam pengolahan dan analisis citra digital menggunakan matriks. Citra digital dapat direpresentasikan sebagai matriks dengan piksel-piksel sebagai elemen-elemennya. Operasi aljabar linear seperti perkalian matriks, penjumlahan, pengurangan, dan inversi matriks dapat diterapkan pada matriks citra untuk melakukan manipulasi, transformasi, dan analisis citra. Baik, ini kesimpulannya. Mungkin saya akan jelaskan lagi tentang codingan ini. Yang pertama di sini kita buka gambar asli, kemudian masukkan codingannya, image sama dengan linknya. Kemudian konversi gambar ke array, MAMPI. Ini kemudian menerapkan perubahan kecerahan dengan nilai A sama dengan 2,75. Kemudian batasi nilai piksel yang melebihi 255 menjadi 255. Kemudian konversi array kembali ke gambar pil. Lalu tampilkan gambar asli, kemudian tampilkan histogram gambar asli. Lalu tampilkan gambar dengan perubahan kecerahan. Kemudian tampilkan histogram gambar dengan perubahan kecerahan. Nah, ini lagi yang lebih baru. Baik, itu saja tadi penjelasan saya mengenai mengenai kedua makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.